Dan ternyata reserve itu bermanfaat saat pandemi. Jadi kita based on reserve yang kami punya itulah bisa beroperasi, bisa dibilang. Ya ini mungkin data kami Januari sampai Desember 2019. Nah sekarang 2021 kembali seperti 2010, mulai lagi karena pandemi, jadi mulai lagi dari bawah. Situasinya mirip dengan Januari 2010 sampai Desember 2010. Sekarang baru sampai bulan Juli lah. Ya kami coba inilah terapkan yang 4 CS ini ya. Ada CSE pastinya tadi sudah jelaskan tentang apa. Communication kami penting ya. Situasi krisis seperti ini communication sangat penting, internal eksternal. Kontak juga dan tentunya juga cutting cost ya. Kontak ke semua lah, internal eksternal. Komunikasi termasuk juga kami mengkomunikasikan update dari WHO, dari Kemenparekraf, dari semua stakeholder berhubungan dengan wisatawan agar merasa aman dan nyaman. Kontak kami coba lagi semua kontak yang kami punya, makanya banyak repeater juga. Cutting cost pastilah kita cut cost di semua lini. Nah, kalau kita lihat di CISE Kementerian Pariwisata di sana memang bisa dilihat hotel atau restoran atau objek wisata yang sudah tersertifikasi. Nah, untuk CHSE juga ada yang dari ini Kementerian Parekraf ada, Dinas Pariwisata Provinsi ada, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga ada. Ini yang saya share yang dari Kemenparekraf ya, CHSE yang nasional. Kalau yang di kabupaten juga Ibu Kadispar luar biasa dengan timnya sudah sertifikasi akomodasi yang di biasanya bintang 1, 2, 3 dan homestay, objek wisata, tempat wisata, restoran seperti itu. Ini yang saya share hari ini yang di CHSE Kemenparekraf RI. Oke, dilihat di sana di halaman CHSE itu di sana bisa dilihat hotel-hotel yang sudah tersertifikasi ya. Ada Munduk-Muding, Handara, The Lovina. Munduk-Muding dan Handara di selatan, kita sebut Buleleng Selatan, dekat pegunungan. The Lovina, Aneka Lovina itu yang di Lovina, kemudian ada Singarja Hotel di kota. Di barat ada Demenjangan, Prapat Agung Permai, dan Trimbawan. Kemudian di timur sisanya yang di bawah itu. Jadi ada beberapa akomodasi yang sudah. Untuk restoran, di sana baru terlihat 2, ada Krishna, Beach Club, dan McDonald. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis, program berikutnya adalah CHSE, jadi akan dilanjutkan. Ya, saya agak miris ya terus terang melihat membaca berita ini. 30 Juli kemarin di sana tertulis kondisi pariwisata kita di Buleleng itu ada 300 wajib pajak hotel dan 295 wajib pajak restoran yang tutup permanen, dan juga ada 240 wajib pajak hotel dan 85. Jadi menyedihkan sekali, namun tentunya sedih-sedihnya nggak cukup, kita harus ini tidak bisa meratapi krisis. Dalam situasi susah seperti ini, jadi saya ingat dengan itu ajaran Pak Philip Kotler ya, yang sudah lama sih, tapi yang pikir relevan untuk situasi sekarang. Itulah yang kami lakukan sekarang. Produk misalnya, kami sekarang cek lagi produk. Karena pasarnya beda sekali, dulu kan Eropa, Amerika, Australia. Sekarang yang ada terus terang hanya domestik dan ekspatriat, itu pun terbatas sekali. Jadi kita banting setir lah istilahnya, banting setir yang luar biasa seperti ini. Pasar baru, jadi tidak ada bayangan pasar baru kayak apa sih, jadi kita coba cek lagi produk kita cocok enggak untuk masyarakat domestik, ekspatriat, cocok enggak. Jadi kamar, di spa, trekking, di room service. Jadi kita akan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita ada room service atau room dining itu, jadi restoran kita batasi sesuai dengan itu, update terus dari kementerian, dari Bapak Gubernur. Kemudian harga kan sekarang kita dinamis harganya, dulu kan fix mungkin Juli Agustus pasti mahal sekali, atau bulan lain murah. Dan untuk domestik kan liburannya terus kan, mohon maaf sedikit ya, cuma Idul Fitri, Idul Adha, libur sekolah, Natal, jadi sangat terbatas. Kalau orang asing mungkin lebih banyak liburannya karena banyak negara. Jadi diskon untuk pertama kali setelah 10 tahun kita perkenalkan, diskon kredit juga. Yang penting bertahan dulu lah dengan situasi. Pembayaran dulu kan kamu kredit card. Sekarang bahkan kamu
bisa datang tanpa harus bayar lah. Kalau situasinya orang dia pesen jam 3, jam 4 sudah mau check in, jadi enggak, kita nggak mau ribet lah. Jadi itulah terobosan-terobosan kita lakukan. Promosi pastilah sosial media, karena itu gratis ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir kan tempat promosi itu yang kita maksimalkan juga. Di mana sih ya, OTA pasti kebetulan sehari ini ada pakarnya, Bapak yang ikut Pak Wayan Gunastre, beliau pakar OTA, beliau juga hadir di webinar hari ini. Travel agent ya lokal travel agent. Dan sekarang kan beda lah, website juga. Dan mungkin yang paling ini yang sosial media ini yang paling hit sekarang dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan juga saya juga ingat dengan konsep nih AIDA marketing konsep ini dengan Pak Lewis ya, meskipun udah lama juga yang pikir relevan juga dengan situasi sekarang. Attention, kita ya coba maksimalkan lah perhatian calon pelanggan kita ke semua platform biar mereka tertarik, jadi interest ke datang lihat sosial media kita mulai mereka memutuskan untuk datang di site tadi, dan terakhir ya action, jadi mereka datang. Mungkin ini simple saja ya sekarang. Ya, itulah model-model promosi kami kekinian, jauh sekali dengan model-model promosi kami zaman sebelum pandemi ya. Jadi kami coba adaptasi dengan pasar kami ya, pasarnya jelas beda ya, pasar lokal, pasar Bali. Dan kami pikir itu yang bisa menolong, bisa menyelamatkan kami. Karena itu memang yang ada, yang lain memang tidak ada. Kita kan belum tahu kapan ini mau dibuka border internasional. Jadi based on itu ya, itulah yang kita maksimalkan. Dan ya so far so good sampai hari ini aman lah, nyaman, masih jalan, perusahaan jalan, karyawan masih dapat gaji, masih bisa bayar listrik, BPJS kita bisa masih biaya, dan juga yang lainnya pajak tentunya. Kami kan concern dengan pajak kami ke pemerintah, jadi seperti dijelaskan tadi oleh Ibu PLT Kadis, kan menurun sekali pajak hotel restoran. Jadi kami concern sekali di sana juga. Kami kan setiap tahun kami dapat award terus terang dari pemerintah untuk pembayar pajak terbaik di Buleleng, dan kami terus mau lanjutkan itu ya. Kami ingin kontribusi ke pemerintah lah, karena pajak itu kan dari tamu, Bu. Kami cuma dititipi dan untuk kami serahkan ke pemerintah, karena itu kan hak pemerintah. Jadi adalah untuk pembangunan, apalagi tadi Pak Bu PLT sudah menjelaskan panjang lebar perencanaan, apa yang akan direncanakan, itu luar biasa. Saya pikir untuk mapping di awal apa yang akan terjadi. Kami juga beruntung di saat susah seperti sekarang, kami masih dapat penghargaan dari beberapa TripAdvisor, Agoda, Asia, Spa. Jadi kami meskipun susah, tapi kami ya do our best lah, berusaha yang terbaik itu meskipun situasinya sangat susah. Nah itu yang tadi. Makasih Bu Kadis, kami sudah dibantu vaksinasi kemarin. Terima kasih untuk pekerja pariwisata di Buleleng. Kami sudah dibantu dan kami aman, confident setelah divaksin dan setelah sertifikasi juga. Dan yang kami terapkan di hotel, fasilitas ya lumayan lah, kami ada lengkap. Selain kolam, ada spa, ada kopi pastinya, ada outdoor lah, seperti Bu Kadis sampaikan di awal, outdoor activity. Ya, ada budaya juga, kami menerapkan budaya, pengalaman ke wisatawan. Karena wisatawan kan kami ada yayasan juga, jadi kami ada yayasan untuk bantu-bantu masyarakat ya, yang mau melanjutkan sekolah, mau ini belajar nari, apalah. Kami dari
profit perusahaan kami alokasikan untuk yayasan ini, jadi biar bisa bantu masyarakat. Apalagi sekarang pandemi kan banyak yang terdampak. Dan sustainability pasti ya, kami sangat concern dengan wastewater garden, kami ada composting center sendiri, kami ada pemilihan plastik pastilah di tiap kamar, terus ada sekarang seaweed SDP itu kami punya juga sendiri, seaweed travel plan. Coffee ya, seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi, sinergi pariwisata dan pertanian. Kami kebetulan punya lahan sendiri, pertanian kopi. Jadi kami sinergikan hotel dan kopi, dan itu memang berhasil. Kopinya jalan, ada experience khusus ya, dengan kontak petani. Kadang ada yang mau memetik kopi, sekedar untuk berfoto, ada juga, atau sekedar cari pengalaman ada, atau memang pingin gimana sih orang susahnya metik kopi dapat Rp1.000 per kilo seperti itu jadi pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan menurut mereka. Nah, berhubungan dengan cutting cost tadi, kami ada listrik di sini di hotel itu 131.000 VA ya, jadi satu kardu cukup untuk satu desa lah listrik kami itu. Ya karena pandemi ya kami cutting habis ya. Ya ini bayar listrik kami 2019 ya, 1 tahun itu kami bayar listrik 885 juta ya, hampir 1 miliar listrik saja itu dari tahun 2019, kos yang luar biasa tentunya. Ya kami coba lakukan beberapa penghematan dan itu berhasil 2020, 2021 juga. Itu pun bisa ya, jadi apapun. Misalnya kita jadwalkan kolam itu kan bisa dijadwalkan, kan pakai heat pump semua bisa dijadwalkan sesuai kebutuhan lah. Ada yang menarik, kalau kita lihat 4 Agustus kemarin, data dari Bali Tourism Board, ambil dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, per 4 Agustus, 5 hari yang lalu, itu dari target 2,9 juta, itu yang realisasi pertama itu sudah 102% ya, vaksin tahap kedua. Pertama itu 3 jutaan lebih. Yang kedua, jadi sangat, terus terang, ya beritanya sangat sangat bagus ya. Jadi tercipta herd immunity, kekebalan kelompok, mudah-mudahan nanti bisa di program travel corridor. Tapi yang penting tentunya melandai dulu lah COVID-nya. Setelah itu bisa dilaksanakan travel corridor agreement itu kemarin Pak Menteri. Karena tiap Senin yang ikut ini weekly press meeting dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Beliau mengatakan program tetap jalan meskipun COVID-nya sedang tinggi-tingginya belum landai, tapi program itu persiapannya maksudnya sudah berjalan, jadi tinggal nanti eksekusi kata beliau, mudah-mudahan itu bisa setelah COVID landai. Nah kemarin ada survei ya kepada lumayan 29.000 traveler dari 30 negara oleh Booking.com, salah satu OTA terbesar di dunia. Jadi dari survei itu dikatakan bahwa 83% dari traveler global itu berpikir sustainability itu penting, dan 60% mengatakan bahwa mereka akan bepergian ke tempat-tempat yang lebih sustainable, yang ramah lingkungan seperti itu. Dan poin kedua ya hampir setengah itu 49% masih percaya bahwa 2021 tidak cukup banyak lah yang travel yang ramah lingkungan yang tersedia. Jadi yang pikir ini peluang untuk kita hotel, objek wisata dan juga hospitality provider lah. Demikian singkat saja nanti karena yang hadir di suhu-suhu semua, guru-guru saya semua, jadi saya tidak mau terlalu banyak. Nanti silakan di sesi question answer kita diskusi lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Adik Embun, Bapak Ngalabe, Ibu PLT Kadispar, Pak Dwije yang luar biasa, Pak Dwike juga, dan teman-teman yang hadir hari ini. Jika ada kekurangan mohon maaf, nanti kita bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan ini awal untuk kebangkitan pariwisata Bali pada umumnya dan budaya yang pada khususnya. Terima kasih, jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa pemaparan materi kedua ini. Tentunya strategi dari Modding Plantation dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi destinasi wisata lain di Kabupaten Buleleng untuk tetap bertahan di masa pandemi. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan, membuat kebijakan yang tentunya tetap mengutamakan kenyamanan seluruh pihak, serta
program keberlanjutan sektor pariwisata ke depannya. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah disampaikan. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi pada link presensi yang akan di-share di pertengahan acara seminar virtual. Apabila terdapat pertanyaan di sepanjang pemaparan materi, dapat menuliskan secara langsung pada kolom chat dengan format nama _instansi _pertanyaan, ataupun dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya-jawab di akhir pemateri ketiga. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Gede Suparwate, mungkin share screen-nya bisa di-stop terlebih dahulu, Pak G. Dan diharapkan untuk tetap berada di ruang Zoom karena pada akhir acara akan ada penyerahan e-certificate secara simbolis. Siap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Bapak Kadek Dwike, SEMM, mengenai bangkitkan daya tarik wisata desa sebagai desa wisata di tengah kondisi COVID-19. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan secara singkat CV beliau terlebih dahulu. Bapak Kadek Dwike lahir di Padang Buye tanggal 8 September 1983 dan pernah menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Panji Sakti Singaraja, menempuh pendidikan S1 Penerangan Agama Hindu STKIP Agama Hindu Singaraja, menempuh S2 Magister Manajemen di Undiknas Denpasar Bali, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Beliau sangat aktif dalam berorganisasi dan pernah menjabat menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Panji Sakti Singaraja, anggota PCKM HDI Buleleng, Wakil Ketua DPK Paradah Buleleng, Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Kabupaten Buleleng, dan Sekretaris PHDI Kecamatan Sukasade. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar, yaitu menjadi dosen tetap di Yayasan Politeknik Ganesha Guru dan menjadi asisten dosen di Universitas Panji Sakti Singaraja. Jadi selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Oke, jadi untuk waktu pemaparan materi masih sama, yaitu selama 20 menit. Dan sekarang saya izin share screen, Pak Nggih. Oh, nggih, dari Bapak boleh. Nah. Iya, sudah. Nggih. Nggih, baik. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, sebelumnya Om Swastiastu, Om Mawigna Mastu Nawasidam, Om Anubadrah Kertawiyatu Wisata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Direktur dan Pasar Institut, kemudian Bapak Sinengalabe yang saya hormati, dan yang saya hormati pula Ibu PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, dan yang saya hormati seluruh peserta, baik dari pelaku pariwisata maupun dari guru dan juga komunitas. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat istirahat di rumah ya, karena sekarang ini masih di masa-masa pandemi COVID-19. Baik, jadi pada hari ini saya akan sharing dengan teman-teman, yaitu dengan membawakan sebuah materi di mana saya akan mengangkat yang berjudul Bangkitkan Daya Tarik Wisata Desa itu sebagai desa wisata di tengah kondisi COVID-19 yang melanda kita. Jadi saya sendiri Kadek Dwika, itu kebetulan saat ini saya sebagai dosen di Politeknik Ganesha Guru di bidang komputerisasi akuntansi, dan saat ini juga saya sebagai Ketua DPC Prajaniti Kabupaten Buleleng. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai yang pertama. Jadi Buleleng itu ya. Jadi Buleleng itu seperti apa yang kita ketahui bahwa merupakan salah satu hampir sepertiga penduduk wilayah di Buleleng. Nah, Buleleng itu memiliki luas kurang lebih 1.306.588 km persegi. Nah, atau 24,8
0,25% dari luas pulau yang ada di Bali. Nah, Kabupaten Buleleng ini unik ini, memiliki 9 kecamatan, yaitu dengan 129 desa, 19 kelurahan, kemudian Buleleng juga memiliki 551 dusun atau banjar, dan memiliki 58 lingkungan. Nah, Buleleng juga memiliki 169 desa adat. Nah, jadi seperti apa yang saya katakan di judul materi, bahwa saya lebih menuki kepada desa wisata. Nah, desa wisata itu adalah jadi komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kebudayaan serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Nah, desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat, yaitu agar dapat sebagai pelaku langsung supaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Jadi tujuan dari desa wisata itu yang tentunya bertujuan itu pembentukan desa wisata ini, yaitu untuk meningkatkan di mana posisi dan peran masyarakat itu sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai serta pesona bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ada 3 komponen jadi fungsi desa wisata. Itu yang pertama, kalau dilihat dari kondisi desa sekarang. Nah, untuk mengetahui potensi wisata desa yang ada, maka pihak desa itu harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi daerah, serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu lokasi desa nantinya. Nah, hal ini tentu dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Jadi seperti itu ada namanya pengumpulan data dan kerjasama dengan berbagai pihak ketiga. Nah, kemudian komponen yang kedua, keadaan masyarakat dan struktur organisasinya. Desa wisata ini akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa itu sendiri. Kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurusi desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta ada pihak yang menentukan arah desa wisata. Nah, kemudian komponen fungsi yang ketiga itu konsep desa wisata yang unik. Jadi konsep atau ide desa wisata menjadi ujung tombak, jadi pembeda antara wisata lain di daerah lain. Nah, pembentukan konsep desa wisata ini dapat semakin tajam jika dipadukan dengan pemetaan wilayah yang dilakukan di awal. Nah, jadi ini 3 komponen fungsi desa wisata saat ini yang mesti harus dikembangkan. Nah, kemudian berdasarkan keputusan Bupati Buleleng nomor 435/HK/2017 itu menetapkan ada 31 desa wisata, yakni di antaranya yang pertama itu desa wisata Sembiran. Jadi mohon maaf salah ketik, jadi desa wisata Sembiran itu yang berlokasi di Kecamatan Tejekule. Nah, jadi desa wisata ini memiliki air terjun musiman, yang letaknya di Pura Kayahan namanya. Kemudian desa wisata di sini juga memiliki beberapa perkebunan, jadi ada cengkeh, kopi, dan mangga yang terlihat menghijau di saat musim penghujan. Nah, kemudian ada juga desa wisata Les. Jadi desa wisata Les ini memiliki air terjun Yeh Mampeh namanya, yang berlokasi di desa Les. Jadi yang sangat menarik untuk tempat trekking dan juga memiliki pesona bawah laut dengan terumbu karang yang sangat indah. Nah, jadi ini salah satu potensi desa wisata yang ada di Kecamatan Tejekule, dan selanjutnya ada yang ketiga itu desa wisata Julah, kemudian yang keempat desa wisata Pacung, desa wisata Bengkale, desa wisata Bebitin,
Desa Wisata Segumpul, dan sampai dengan nomor 22 Desa Wisata Kaliasem. Jadi sebanyak 31 desa wisata yang ada di Buleleng yang tertuang dalam keputusan Bupati nomor 430. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-31 itu ada yang disebut dengan Desa Wisata Sumerkimu. Ya. Jadi demikian. Nah, kemudian jenis daya tarik wisata di Buleleng. Ini juga sesuai dengan peraturan Bupati Buleleng itu pada nomor 51 itu tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 32 tahun 2014 tentang penetapan daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng itu tertanggal 18 Agustus tahun 2017. Jadi Buleleng itu memiliki 3 daya tarik wisata. Yang pertama itu daya tarik wisata alam, kemudian wisata budaya, dan juga wisata buatan. Kemudian sesuai dengan data, jadi jumlah daya tarik wisata di Buleleng itu wisata alam itu sebanyak 46. Jadi salah satu contohnya itu Taman Nasional Bali Barat, kemudian Taman Laut Pulau Menjangan, Air Panas Banjar, kemudian ada Danau Buyan, dan masih banyak lagi contoh-contoh wisata alam yang ada di Buleleng yang tentunya dapat menarik wisatawan yang datang. Kemudian wisata budaya. Nah, jadi di Buleleng itu memiliki 31 wisata budaya. Nah, salah satu contohnya, jadi di bagian barat itu ada yang disebut dengan Pura Jaya Prana. Kemudian Pura Batu Kursi. Dan juga ada di Desa Baliaga itu Desa Sedetape. Kemudian Museum Buleleng. Jadi itu salah satu contoh yang kami sebutkan merupakan salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian kalau wisata buatan, jadi wisata buatan ini sesuai dengan data memiliki 9. Nah, kelas satunya itu Bendungan Kitap, jadi contohnya Bendungan Kitap. Kemudian ada Monumen Triuda Sakti, kemudian Bali Fak di Dasong, kemudian Monumen Perang Jagerage, dan masih banyak lagi sebenarnya wisata-wisata buatan yang ada di Buleleng yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi mungkin para peserta di sini sudah tahu yang mana ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Nah, kemudian daya tarik wisata. Nah, jadi kalau berbicara daya tarik wisata, saya mengutip dari Popper Pebrina itu pada tahun 2015. Jadi daya tarik wisata itu harus memiliki 4 komponen. Yaitu yang pertama itu harus memiliki attraction atau atraksi. Jadi atraksi ini merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik dan dapat membuat wisatawan itu terkesan yang berupa rasa puas, kemudian rasa nyaman, dan rasa nikmat pada wisatawan yang melihatnya atau melaksanakannya. Nah, kemudian yang kedua itu, daya tarik wisata yang kedua itu aksesibilitas atau sarana yang memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan wisata. Di tempat tersebut harus mudah dijangkau, kemudian sarana yang diperlukan wisatawan mudah ditemukan. Misalnya harus ada transportasi ke tempat tujuan. Kemudian jalan yang akan dilewati aman dan nyaman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan amenitas atau fasilitas. Nah, jadi fasilitas-fasilitas seperti penginapan, restoran, tempat hiburan, kemudian transportasi lokal, kemudian alat-alat transportasi, kemudian fasilitas perbankan, fasilitas kesehatan. Nah, itu harus mendukung daya tarik wisata agar wisatawan yang berkunjung merasa terlayani dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan auxiliary service atau jasa pendukung pariwisata. Jasa pendukung yang ada di destinasi wisata ini akan dapat berupa ada guide lokal, kemudian ada pijat, kemudian penyewaan alat-alat lainnya, tentunya yang dibutuhkan oleh wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian ini data kunjungan saya ambil dari data yang agak lama. Ini sebelum pandemi COVID itu dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Tadi sudah disampaikan
data terbaru oleh Ibu PLT Kadis Pariwisata bahwa saat ini kunjungan per Maret itu turun menjadi 149,15%. Nah, ini kalau sebelum pandemi bisa dilihat datanya itu masih di angka yang terus menaik dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan juga saya ambil dari tahun 2009 ini sampai 2019 sebelum COVID. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa kunjungan di tahun 2021 ini per Juni itu sangat turun sekali. Nah, ini dampak daripada COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Kemudian bagaimana pentingnya pengembangan desa wisata. Nah, jadi apakah desa wisata itu penting? Nah, dengan kemajuan teknologi dan tren wisata yang cenderung berubah ke wisata alam, ini juga menjadi faktor pendukung pengembangan wisata desa di Baliage tentunya. Jadi mungkin para peserta sudah tahu semua. Jadi Baliage itu di posisinya di mana? Nah, desa Baliage Buleleng ini memiliki banyak sekali potensi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata. Di antara lain memiliki keindahan alam, kemudian keberagaman budayanya, kemudian memiliki juga keunikan adat kebiasaan masyarakatnya. Kemudian di Baliage juga banyak wisata perkebunan dan wisata yang sangat kreatif. Kemudian hambatan yang ditemukan dalam pengembangan pariwisata di Buleleng itu dalam hambatan yang ditemui dalam pengembangan wisata di Bali Age Buleleng ini memang kita akui di sana buruknya akses transportasi. Jadi transportasi yang buruk yang dimaksud itu karena Baliage itu berada di posisinya lebih tinggi daripada perkotaan. Jadi untuk akses menuju jalan ke sana itu harus melalui tanjakan. Kemudian kurangnya juga publikasi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi dari Moding. Jadi mereka sudah menggunakan tren publikasi saat ini ya seperti TikTok yang seperti itu. Jadi itu membuat wisata Baliage kurang diketahui oleh banyak orang, khususnya para pemuda-pemuda pengguna media sosial saat ini. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian faktor bencana alam juga ini menjadi masalah yang sangat besar. Namun bencana alam itu karena posisi berada di tempat ketinggian, jadi seperti angin puting beliung dan yang lain sebagainya. Jadi ini menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wisata yang ada di Baliage itu sendiri. Kemudian strategi pengembangan desa wisata di Baliage. Nah, jadi ini perlu strategi sebenarnya. Kami langsung mengukir ke desa Baliage. Jadi untuk strategi yang perlu dilakukan itu yang pertama itu mengembangkan desa Baliage itu sebagai desa wisata secara optimal. Kemudian yang kedua itu lebih meningkatkan publikasi dan menyusun paket-paket wisata. Jadi misalnya mau berwisata ke Baliage sudah tertera paketnya sesuai dengan brosur. Jadi sehingga para penikmat-penikmat wisatawan itu lebih mudah dan bisa mempersiapkan ya bekal untuk ke sana tentunya. Kemudian yang ketiga itu melakukan penataan dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang ada di Baliage itu sendiri. Nah, yang keempat, memperbaiki sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima ini strateginya kita harus bekerja sama dengan pihak luar dan pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia dan pariwisata. Jadi salah satunya kita juga harus bekerja sama dengan DKPN, kemudian Denpasar Institute, dan juga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kemudian solusi dan harapan. Jadi solusinya, meskipun saat ini pariwisata di Kabupaten Buleleng belum mampu memberikan pendapatan terhadap daerah akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sudah saatnya memperbaiki objek-objek wisata desa untuk persiapan dibukanya kembali pariwisata oleh pemerintah. Sehingga ketika pariwisata dimulai dibuka, mulai berdatangan akan dapat menarik perhatian khusus bagi wisatawan karena penataan objek wisata yang sangat bagus dan bersih.
Kemudian harapan kita sebagai masyarakat Buleleng, dengan adanya desa wisata di Kabupaten Buleleng, diharapkan semua desa, jadi semua desa yang belum memiliki atau mengelola potensi desa yang dimiliki, agar segera membentuk desa wisata yang akan berdampak positif terhadap kemajuan desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Karena di Buleleng ini sebenarnya masih banyak sekali ada desa-desa wisata yang belum dikelola secara optimal oleh desa itu. Oleh sebab itu, mari bersama menunjukkan potensi desa dan juga pariwisata yang ada di desa untuk mendatangkan devisa bagi desa itu sendiri dan untuk mesejahterakan masyarakat setempat tentunya. Nah, kemudian kesimpulan dari paparan kami, jadi Kabupaten Buleleng itu memiliki 86 objek dan daya tarik wisata yang tersebar di seluruh desa pada 9 kecamatan. Jadi hal ini tentu harus menjadi perhatian serius, tidak hanya pengelola objek dan fasilitas wisata, namun juga pemerintah yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung yang baik antara guide dengan pengelola objek wisata dan atau fasilitas wisata di Kabupaten Buleleng. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kami akan bacakan dulu 2 buah pantun, ya. Jadi wajah kecil usang murung, melihat darah suka bertarung. Desa mungil sisi gunung, ingin rasanya aku berkunjung. Kemudian pantun yang kedua, kura-kura dalam tempurung, usia tua, tempurung lebar. Mari wisata di tepi gunung, banyak taman bunga mekar. Demikian acara tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang sangat menarik mengenai desa wisata. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam membangun desa wisata sangat dibutuhkan kontribusi baik dari pihak desa itu sendiri, masyarakat, dan juga pemerintah dalam membangun komponen 4A, yaitu attraction, accessibility, amenities, dan ancillary service. Jadi luar biasa, sangat berkaitan tentunya semua materi yang telah disampaikan oleh 3 pemateri kita pada seminar virtual hari ini, dimulai dari mengetahui dampak, tantangan, dan peluang wisata di Kabupaten Buleleng. Setelah itu mengetahui strategi dari modding plantation berupa ketahanan dan keberlanjutan dalam industri perhotelan, serta informasi mengenai pembangunan dan pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata ke depannya. Jadi beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk ketiga pembicara kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand pada reaction ruang Zoom ini. Jadi ini sudah ada 3 penanya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan sampaikan terlebih dahulu. Ini ada dari kolom chat. Dari peserta atas nama Agung Krisna. Izin bertanya, nggih Pak Kadek Dwike. Mau bertanya bagaimana nggih cara atau langkah efektif dalam mempromosikan desa wisata. Saya ambilkan contoh di Desa Padang Bulia, Sukasade, terdapat budaya amuk-amukan dan destinasi wisata air terjun Wanayu. Tentu dengan potensi yang ada, hal tersebut bisa dijadikan sebagai desa wisata. Namun yang saya lihat bahwa potensi yang ada masih belum bisa dioptimalkan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Untuk Bapak Kadek Dwike, apakah pertanyaan perlu saya ulangi lagi atau sampun cukup, Bapak? Oke, terima kasih. Langsung ditanggapi ya? Iya, bisa langsung, Pak. Oke, terima kasih kepada saudara yang dari Padang Bulia ya. Jadi memang seperti apa yang disampaikan tadi bahwa Desa Padang Bulia itu memiliki daya tarik wisata berupa budaya yang kita amuk-amukan. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mempromosikannya. Jadi sudah barang tentu cara sederhana kita di zaman sekarang ini mempromosikannya itu bisa meniru untuk cara dari Mundok Modding. Jadi lebih memfokuskan kepada
promosi lewat media sosial berupa Instagram, kemudian TikTok, dan lain sebagainya, sehingga objek wisata budaya khususnya amuk-amukan di Desa Padang Bule itu bisa dikenal lebih luas oleh kalangan milenial. Jadi sehingga dengan adanya promosi tersebut, jadi wisatawan mancanegara maupun yang ada di sini akan dapat berkunjung ke sana. Dan tentunya di sana itu harus juga didaftarkan mungkin ya dari ke pemerintah daerah agar bisa tercatat sebagai desa wisata. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya masih dari Agung Krisna, ini ingin memberikan pendapat dan saran untuk Ibu PLT Kadis Par Buleleng, Ibu Nimade Rusmini SOS MAP. Jadi, menurut Agung Krisna, senada dengan program Kemenpar mengenai Work from Bali, mungkin pariwisata di Buleleng bisa dikemas agar bersahabat untuk mendukung program Work from Bali tersebut. Jadi segala fasilitas di hotel dan tempat wisata bisa disesuaikan untuk mendukung work from home. Misalkan disediakan wifi atau tempat duduk yang nyaman dalam mengerjakan pekerjaan kantor. Dan tentu juga untuk mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan. Kemudian pemerintah bisa memberikan bantuan kepada hotel dan objek wisata lainnya dalam memberikan promo, tentu dengan harga promo bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Karena memang masalah saat ini yaitu minimnya keuangan yang ada untuk bisa berkunjung ke tempat wisata. Jadi dengan hal ini mungkin bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperlama masa kunjungan. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata, semoga pariwisata Buleleng ke depannya bisa membaik. Terima kasih. Ini berikut ada saran Ibu dari peserta kita. Baik, terima kasih ya untuk Pak Agung Krisna ya atas masukannya. Nah, terkait dengan program Work from Bali, kami dari awal ketika dicanangkan program tersebut sudah mencoba. Yang tadinya awal pemerintah provinsi atau pemerintah pusat hanya mencanangkan tiga wilayah ya, seperti Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Tetapi kami pada saat itu kami lakukan sedikit protes ya. Bagi dong untuk Buleleng. Tetapi kami dengan upaya apa? Kita bersurat ke kementerian ya, nih ke 11 kementerian kita bersurat untuk mendapatkan jatah Work from Bali. Kemudian ke 9 BUMN dan 4 asosiasi nasional. Itu upaya kami agar kami juga Buleleng kecipratan kue tersebut. Jadi Work from Bali supaya jangan di Bali Selatan saja dan di Bali Tengah. Kami juga ingin Buleleng mendapatkan hal tersebut dengan bersurat. Dan tentunya kami akan siap memfasilitasi dengan melakukan prokes, sertifikasi CASC, dan kita dorong untuk itu. Itu usaha kami. Nah, terkait dengan masukan promosi murah, kami sependapat dan setuju sekali jika itu memang harus dilaksanakan dan berupaya pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut. Lakukan promosi-promosi yang murah tentunya. Kami sepakat untuk, terima kasih Pak Agung atas masukannya untuk Work from Bali, tapi karena itu pencanangannya di bulan Juni dan sampai sekarang belum terrealisasi. Tapi semoga ya dengan upaya kami bersurat melakukan komunikasi dengan kementerian BUMN yang ada di pusat, semoga nanti Buleleng kecipratan hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya akan membacakan terlebih dahulu lagi Niki wonten pertanyaan di chat. Om Swastiastu, Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat, terima kasih atas panitia dan para narasumber yang luar biasa di bidangnya sudah diizinkan untuk mengikuti meeting virtual kali ini. Mohon izin untuk bertanya, nama saya Ngurah Bagus Widya Kusuma Putra, perwakilan dari Pokdarwis Desa Paco. Pertanyaan pertama, usaha apa yang perlu dipersiapkan oleh pelaku pariwisata di tengah masa pandemi seperti sekarang untuk mempersiapkan daya tarik pariwisata agar lebih maju ketika situasi pariwisata sudah kembali normal? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun atau membentuk wisata spiritual agar bisa menjadi wisata komersial dan tetap dengan menjaga nuansa spiritual yang utuh? Karena di Desa Tiang terdapat salah satu objek wisata yakni Pura Ponjok Batu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung di acara kali ini. Salam
hangat dari Buleleng Timur, Bali Bangkit Om Santi 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 Om. Mungkin dari ketiga pembicara ada yang ingin menanggapi dua pertanyaan dari Bapak Ngurah Bagus Widya mengenai. Kami dari Tiang. Ya, baik, persilakan Ibu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Niki kebetulan dari kelompok sadar wisata ya. Sepertinya apa usaha-usaha apa yang harus dilakukan? Kalau kita melihat semestinya di sinilah peran generasi muda nih, yang ada di desa tersebut untuk mempersiapkan diri, membuat inovasi baru tentang atraksi-atraksi yang berbasiskan kearifan lokal itu sendiri di desanya itu sendiri. Kemudian penataan kawasan, menggali lebih dalam aktivitas wisata yang dapat kita tawarkan, paket wisata, diferensiasi pokok wisata dengan keterlibatan semua stakeholder dan pertanian UMKM. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan digital marketing, itu yang terpenting sekarang, itu harus dilakukan untuk menyongsong di masa setelah nanti pandemi ini berakhir. Semoga niki cepat bisa berlalu ya Dedek, terutama generasi muda yang ada di desa niki harus melakukan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi baru terkait dengan atraksi yang dibuat di desanya itu sendiri. Itu barangkali. Kemudian untuk membangun wisata spiritual, paling tidak menyiapkan sarana prasarana untuk meditasi, yoga, namun tidak meninggalkan kesucian dan kesakralan tempat tersebut, tetap menjaga kesucian dan kesakralan tersebut. Jadi membangun suatu sarana untuk melakukan mediasi, yoga barangkali seperti itu. Yang kira itu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain dari narasumber untuk menambahkan, kami persilakan. Oke, silakan Bapak. Mungkin dari Pak Kadek Dwike atau Bapak Gede. Oke, terima kasih saudara moderator. Jadi terima kasih juga kepada Ide Bagus Widya, salah satu pengelola Pok Darwis yang ada di Desa Pacung. Jadi Desa Pacung itu saat ini juga kebetulan sudah terdaftar sebagai desa wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian usaha untuk mempersiapkan fasilitas pendukung lainnya untuk menyambut nanti dibukanya pariwisata itu sudah barang tentu. Kalau misalkan mau membangun wisata spiritual seperti apa yang disampaikan oleh Ibu PLT Kadis tadi, tentu hal-hal yang sudah dipersiapkan sudah jelas itu tempat. Kemudian kalau lokasinya di Pura Ponjok Batu, hal yang perlu disiapkan tentu harus ada penginapan, kemudian ada restoran, rumah makan dan lain sebagainya, sehingga tamu-tamu yang berkunjung ke Desa Pacung, khususnya Pura Ponjok Batu itu merasa nyaman di saat istirahat, kemudian di saat melakukan wisata spiritualnya langsung tidak perlu jauh-jauh datang dari tempat lain untuk langsung menikmati keindahan wisata yang ada di Pura Ponjok Batu tersebut. Mungkin barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih buat Ngurah Bagus Widya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Kadek Dwike. Mungkin dari Pak Gede Suparwata ada tambahan Bapak? Ya, di on kandumun Bapak. Ya, terima kasih Adik Embun atas kesempatan. Sedikit saja mungkin untuk tempat menginap seperti disampaikan tadi Pak Dwija itu bisa dimanfaatkan ini rumah warga ya, tidak harus membangun baru. Jadi dengan konsep homestay sekarang, jadi bisa dimanfaatkan itu rumah-rumah warga. Jadi sekarang kan yang dicari memang yang seperti itu. Jadi tidak datang ke hotel atau ke villa. Jadi mereka ke rumah warga itu bisa menerapkan protokol kesehatan dan nanti disesuaikanlah dengan protokol COVID itu. Dengan demikian ada experience yang luar biasa dari wisatawan tersebut, berwisata spiritual dan juga tinggal di rumah warga sesuai dengan konsep homestay. Dan tentunya seperti Bu PLT tadi juga bilang, untuk digital marketing memang sekarang memang itu lagi tren ya, biaya murah, bahkan bisa jadi tidak ada biaya ya, dimanfaatkan Instagram, Facebook, TikTok dan sosial media lainnya, karena kan murah tapi manfaatnya luar biasa, bisa langsung menembus pasar yang diinginkan saat corona, bahkan nanti saat COVID berakhir juga masih ini. Jadi dengan orang belum bisa berwisata kan mereka bisa nonton video singkat atau gambar-gambar yang bagus untuk menarik mereka datang ke tempat wisata tersebut. Terima kasih Adik Embun atas kesempatan. Oke, baik. Terima kasih Bapak.
Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan untuk rekan-rekan yang sudah melakukan raise hand. Mungkin yang pertama untuk Bapak Unima RAMG, dipersilakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Di-on-kan terlebih dahulu Bapak mikrofonnya, di-unmute. Oke, baik, terima kasih. Oke Bapak, dipersilakan. Selamat siang, waktu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya berusaha hadir di sini karena merasa punya ketertarikan dan ya rasa kuliah itu. Dan tentu ada keinginan juga dengan anjloknya balik atau terakhir ini, balik atau ini karena bisa itu di mana-mana terjadi. Nah, hanya saja ada beberapa hal yang paling perlu kita persiapkan tentang wilayah ini. Ya, banyak tadi sudah sampaikan ada kurang lebih 31 ya destinasi wisata desa ya. Bisa dengar suaranya? Halo, bisa ya? Agak terputus-putus Bapak. Mungkin. Halo, bisa. Oke, coba diulangi kembali pertanyaannya Bapak. Oke. Halo, bisa. Oke, coba disampaikan Pak yang sudah simak pertanyaan dari Bapak. Oke, baik. Bisa? Sudah? Sudah? Pak, sampun. Sudah. Nah, jadi gini, kebetulan saya sejak 2015 sampai 2019 itu ya ada beberapa ya tahun 2018, 2019 itu hampir kurang lebih 6 kali ya ke Bali. Jadi selain dalam rangka tugas juga karena ya acara-acara keluarga, misalnya pernikahan apa semua kan banyak dilaksanakan di Bali dan ya kemudian transit juga dari NTB apa semua. Kemudian ya hampir semua daerah di Indonesia saya sudah pernah mengunjungi karena tugas dan tanggung jawab sebagai ya sama-sama dengan beberapa teman dari Bali juga sebagai reviewer sehingga banyak berkeliling untuk kemana-mana. Jadi saya bisa mendapatkan pengalaman yang menarik dan bisa membandingkan. Nah, saya langsung saja ke masalah di Buleleng ya. Pertama saya memberi apresiasi karena ada beberapa lokasi wisata destinasi wisata yang memang mengalami perkembangan yang signifikan, tapi juga seperti di Wonogiri itu yang menarik saya untuk mau datang kembali ke Wonogiri karena dari dulunya adalah TPA ya tempat pembuangan sampah orang lewat itu sekarang menjadi satu destinasi wisata yang baru untuk foto selfie. Sampai sekarang saya selalu kalau lihat itu teringat kembali ke Wonogiri. Tapi ada satu hal yang barangkali beberapa hal yang perlu dibenahi lagi. Pertama, ya mempersiapkan diri betul-betul masyarakat di sekitar untuk sebagai betul-betul sebagai mengembangkan semua potensi yang ada. Jadi memang intinya di sini perlu kreativitas, perlu inovasi sehingga selalu ada yang baru. Ada yang baru untuk setiap orang berkunjung akan kembali lagi. Ada daya tarik sendiri untuk kembali lagi. Misalnya di Wonogiri saya berikan contoh, itu kan ada potensi di kebun kopi yang luar biasa itu ya, antara lain yang berkewawasan wawasan konservasi itu. Ada baiknya di situ dibuat semacam trekking untuk bisa berkeliling ya jadi kita hanya bisa melihat dari pinggir jalan, dari tepi jalan, tidak bisa masuk ke area yang memang paling tidak punya akses yang untuk trekking aja lah, untuk jalan kaki, keliling-keliling, foto selfie dalam kebun kopi yang luar biasa itu. Dan sudah kalau yang kemarin ada pabrik kopinya itu sudah bagus sekali sudah, dan mungkin juga perlu ada semacam rumah kopi yang di lokasi wisata sambil menikmati kebunnya, bisa juga menikmati itu seperti di daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur itu luar biasa. Itu yang di Wonogiri. Kemudian di Camp Kolok itu hampir tiap tahun juga saya ke sana karena memang kebetulan kami juga punya ya katakanlah terlibat bersama-sama dalam pengembangan wisata di di Camp Kolok itu. Ya itu ya di Kolok itu. Nah, yang kurang di situ adalah akses jalan masuk itu dari jalan besar kemudian menuju sampai bahkan kendaraan itu hanya diparkir di luar, kemudian karena di dalam itu sudah bisa bahkan tinggal numpang parkir di rumah orang situ, di halaman yang katakanlah daerah camp situ, Kolok situ, di tempat ada gedung pertemuannya di situ. Jadi hampir tidak ada perkembangan sejak 2016 sampai 2019 untuk jadi aksesibilitas itu penting di situ. Jadi kemudian entah apa sekarang udah ada untuk jaringan internet sampai ke situ enggak, karena memang itu daerah itu kayaknya agak sedikit tertutup ya. Kami dapat memahami, tapi menarik untuk kita kembangkan selain
pemberdayaan masyarakat daerah di situ juga menerapkannya itu justru dari sisi kemanusiaannya itu di sosial ya, bukan di sosial itu sangat penting untuk kita mengembangkannya. Jadi perlu mungkin adalah area parkir, kemudian tempat untuk ya resting istirahat sebentar, bukan hotel tapi paling tidak di situ ada bisa disediakan untuk mungkin kafe kecil, rumah makan atau restoran, jangan jauh restoran lah, yang dikelola oleh masyarakat kampung itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena setelah memasuki daerah itu kan sepertinya agak sedikit terisolir ya di situ. Jadi kami sangat memahami, tapi paling tidak karena itu justru salah satu yang potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bahkan saya hampir setiap tahun ada di situ. Jadi bisa melihat progresnya di camp Kolok itu. Kemudian ada lupa saya persis di mana itu yang di tempat banyak buah, misalnya mangga atau salak itu. Nah, di sana perlu juga mungkin dikembangkan seperti daerah yang lain di Jawa. Misalnya ketika kita berkunjung kita bisa menikmati langsung ya, bukan berarti gratis ya, tapi bisa membelinya langsung ya seberapa mungkin kita bisa mengambilnya dari situ. Jadi tidak membeli di pinggiran jalan yang dijual oleh masyarakat, tapi langsung ke akses di tempat wisatanya. Itu yang menarik, seperti misalnya di kebun apel yang daerah di Batu Malang itu kan kita kan ke sana kan ya bisa langsung semampu kita membawanya, semampu itu kita juga harus membayarnya. Jadi seperti itu. Kemarin kan tidak tersaji seperti itu, kita hanya mengambilnya sudah ada di tepian jalan itu kan lain lagi istilahnya nikmatnya ya, ketika kita bisa menikmati di dalam itu makan sepuas-puasnya, dan juga kan pasti ada batasan ya, kita bisa memperhitungkan berapa harga untuk kita orang mampu makan, dan itu bisa dikonvers ke misalnya untuk ya sedikit menaikkan kalau merasa bahwa, tapi kan kalau misalnya di petani kan itu kan enggak, jadi istilahnya langsung bisa dinikmati oleh petaninya, masyarakat setempatnya untuk kemudian cara pelayanan juga yang perlu. Barangkali itu beberapa hal saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ya tahun ini bisa pandemi bisa turun dan rindu untuk kembali ke Bali. Terima kasih. Ya, berarti dari Bapak Mege menyarankan untuk mempersiapkan lebih ke 4A yang tadi dijelaskan Pak G, dari aksesnya, dari amenitas, fasilitas, dan mungkin dari ada yang ingin menanggapi atau sudah cukup? Karena dari Bapak Mege hanya berupa saran untuk ke depannya. Ya, saran. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk yang bertanya. Ini ada Pak M. Glorino. Dipersilahkan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Saya Moses Glorino dari Universitas Airlangga. Para senior kepala dinas, Ibu sangat memberikan pencerahan kepada kami dan juga insan akademik. Kebetulan saya juga di bagian researcher bersama Pak Labe sebagai salah satu konsultan beliau. Nah, pertanyaan saya demikian. Saya sudah memberikan panduan di dalam chat box itu bagaimana Kemendikbuddikti memberikan tawaran untuk hibah riset. Bagaimana kita bisa menanggapi riset tersebut? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mungkin dari ketiga narasumber, ada yang ingin menanggapi dari riset dari kementerian yang disampaikan oleh Bapak Glorino? Baik, Bapak Kadek Dwika, dipersilakan. Terima kasih. Jadi Bapak M. Glorino ya dari Universitas Airlangga, jadi sangat jauh sekali. Jadi mereka juga salah seorang akademisi yang tentunya sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di bidang penelitian. Nah, jadi untuk pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk meraih hibah dikti, kan itu begitu ya Pak ya. Jadi caranya Pak Kadek, jadi tadi disampaikan oleh Bu Kadis tentang bagaimana pentahelix dan juga beberapa narasumber memberikan itu. Lalu ini ada kesempatan nih, lalu actionnya kita bagaimana? Itu yang saya mau dengar. Terima kasih. Baik, kalau seperti apa yang disampaikan Pak Nadiem, menurut pengalaman saya sebagai dosen di kota itu,
Jadi kalau untuk mengakses hibah-hibah itu kan setiap tahunnya itu kan ada jatah-jatah berapa orang itu yang berapa jumlah nominal yang bisa diakses, jadi itu barang tentu. Nah, kemarin juga saya kebetulan sempat ikut mengakses hibah terkait dengan wisata desa itu. Namun kebetulan juga saya kemarin itu belum beruntung, Pak. Jadi belum beruntung, jadi belum lolos untuk mengakses hibah itu. Nah, jadi caranya bagi teman-teman di sini ya, jadi mungkin caranya ditanyakan. Jadi memang caranya kalau seorang peneliti itu mau mengakses, nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi oleh Pak Nengah Labe, karena beliau ini merupakan senior saya ini di Bali. Nanti mungkin untuk yang dosen memang itu memang sudah ada peluang yang sangat besar untuk mengakses itu sepanjang proposal yang kita ajukan itu memenuhi kriteria. Nah, lalu untuk teman-teman mungkin ya, teman-teman di luar dosen, itu dari guru ataupun dari kalangan pemandu wisata, itu apakah bisa diakses kan seperti itu, Pak ya? Jadi kalau dosen kan sudah jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau untuk di luar dosen itu nanti mungkin saya serahkan kepada Pak Labe lah, apakah memang ada trik-trik yang bisa diakses di luar ini, Pak, di luar kapasitas sebagai seorang dosen. Misalnya pemandu wisata, seorang guru atau guide-guide apakah bisa mengakses yang namanya hibah dikti itu. Mungkin langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Ngalabe, jadi biar tahu juga teman-teman di sini, karena banyak juga komunitas-komunitas yang ikut di sini sebagai peserta, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Silakan. Ya, mohon izin di Embun bisa langsung ya sebentar. Ya, Ya. silakan, Pak. Wah, terima kasih banyak Pak Glorino atas sumbangsis juga. Artinya ini tadi di pentahelik nanti kita bisa bermain. Tentunya secara konkret bagaimana kita mengakses, kita akan lihat panduan yang ada. Nah, misalkan kalau panduan itu seperti diaton kemarin contoh realnya, dan mohon izin juga menginformasikan ke rekan-rekan semua, ke Ibu Kadis tentunya juga, bahwa PKPN ini kerjasama kemarin dengan Universitas Airlangga memperoleh hibah ideaton. Penelitiannya sedang berlanjut. Terima kasih ini berkat ide briliannya Pak Glorino di Airlangga, kita kerjasamakan seperti itu. Nah, tadi satu yang poin kunci adalah bagaimana rekan-rekan di praktisi ataupun di lapangan bisa terlibat langsung dalam hal ini. Tentunya kita akan kolaborasi. Contoh real misalkan kalau di Pok Darwis, kembali kita lihat panduan. Kalau di panduan itu bisa ada celah, ada peluang untuk melibatkan desa wisata, di Buleleng khususnya dalam hal ini, kita tentunya akan menjajakinya. Tetap komunikasi, koordinasi itu poin kunci sebenarnya untuk kita segera action untuk mendapatkan hibah-hibah ini. Nanti terima kasih banyak sekali lagi Pak Glorino atas informasinya. Dan keterlibatan Kadispar tentunya akan sangat kita harapkan dalam hal ini, terutama dalam konteks kajian-kajian di lapangan nantinya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Glorino dari Universitas Airlangga ya. Terkait dengan akses hibah Pak, itu memungkinkan saja. Selama ini kami belum pernah memberikan hibah kepada lembaga satu riset Pak ya. Mungkin nanti persyaratannya tentu ada persyaratan hal tertentu untuk mendapatkan hibah. Yang terpenting itu berbadan hukum. Saya kira selama ini belum ada yang mengusulkan Pak. Nanti coba sepanjang persyaratan dipenuhi tentunya akan menjadi atensi dari pemerintah daerah. Panjang itu juga memberikan masukan, kemudian sumbangsi kepada pemerintah daerah tentunya akan diatensi Pak oleh pemerintah daerah. Saya kira itu Pak. Karena selama ini kami belum pernah menerima istilahnya proposal ya Pak ya dari lembaga riset tertentu. Sekian, terima kasih. Mungkin saya bisa menyampaikan Ibu, kebetulan saya mengikuti ketika launching hibah ini dari Dirjen Dikti. Dan Pentahelix ini menjadi dasar semangatnya, di mana semua bagian akademisi, pelaku usaha dari dinas, unit ataupun kementerian akan terlibat. Dan ini kebetulan masih tanggal 15 tutupnya.
Jadi saya mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk yang apalagi dari akademisi untuk masuk ya untuk terlibat di sini. Terlebih tadi pertanyaan Pak Kadek bahwa apakah bisa pelaku usaha juga bisa. Bisa Bapak, itu di Dikti ada namanya Kedereka. Bapak dan Ibu bisa mengajukan proposal seperti apa, nanti dari akademisi akan menanggapi, lalu disitulah terjadi kerjasama kolaborasi yang tadi Ibu Kadis menyampaikan. Ini adalah peluang, jadi kita langsung action menurut saya, dibanding kita lebih banyak retorika ataupun diskurs saja, wacana. Lebih baik kita action lalu kita hasil. Kebetulan saya salah satu dari yang mendapatkan kepercayaan di dalam Idea Tahun Bali Kembali, membahas tentang satu masalah tentang COVID di dalam stigma. Nah, itu salah satu contoh bahwa kolaborasi ini akan berhasil, dan ini juga semua adalah memajukan pariwisata Bali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Glorino atas Terima kasih penyampaiannya. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Santi Yuliastiti dari ya, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, saya Santi, mahasiswi dari Undiksa. Saya memiliki saran dan pertanyaan, dan ini mungkin ditujukan ke semua penanya, namun moderator akan mengarahkan siapa yang menjawab. Jadi untuk saran dari saya itu, yang pertama, mungkin tidak hanya untuk Munduk Modding Plantation Nature Resort, tapi juga untuk semua hotel yang ada di Bali, itu mungkin bisa menerapkan yang bernama infiltration rainwater, atau mengelola air hujan menjadi air yang bisa diminum, yang mana sudah diterapkan oleh beberapa hotel di Bali, seperti di Ramada Hotel by Wyndham Bali Sunset Road Kuta, itu bekerja sama berkolaborasi dengan YCI atau Youth Conservation International, muda-mudi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin bisa melakukan seperti itu. Lalu untuk pertanyaan dari saya itu adalah, apakah Buleleng sudah mencoba atau melakukan prosedur-prosedur untuk meningkatkan lagi sustainable tourism atau ekotourism, dan khususnya yang ada di community tourism ya, seperti contohnya yang disebutkan tadi itu adalah Desa Kolo, yang merupakan, saya lihat itu sangat merangkul komunitasnya. Jadi tidak hanya meningkatkan pariwisata Buleleng, namun juga meningkatkan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jika belum, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, namun jika sudah, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Buleleng untuk khususnya di untuk meningkatkan tema sustainable dan ekotourism tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi. Baik, terima kasih Santi atas pertanyaannya. Mungkin dari ketiga pembicara, apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Baik, ada Pak Kadek Dika. Silakan Bapak. Oke, terima kasih buat Santi Yuliastiti ya. Jadi salah seorang mahasiswa yang ada di Undiksa. Jadi sudah, walaupun tadi suaranya mungkin tadi agak kurang jelas saya dengar, teman, intinya saya dapat tangkap. Jadi untuk mengelola objek wisata itu bagaimana caranya memanfaatkan air yang ada di desa setempat untuk jadikan bahan minum. Nah, ini sudah terbukti salah satu desa wisata yang ada di Wanagiri sebenarnya ya, desa wisata Wanagiri. Mereka itu sudah mengelola air dengan baik dan sudah dijual ke tempat-tempat objek wisata yang ada di Bali. Itu air mineralnya bernama Melia ya kalau nggak salah. Jadi itu sudah tersebar, bahkan sudah sampai ke hotel-hotel yang ada di Nusa Dua. Kemarin karena sempat saya berbincang-bincang dengan yang memiliki langsung bahwa air tersebut memang langsung dari Wanagiri asli, dari sumber mata air, dia sudah dikelola dan disebarkan ke objek-objek wisata yang ada di Bali tentunya. Nah, kemudian untuk mengelola ini, untuk langkah-langkah yang dilakukan tentunya untuk merangkul komunitas dalam mengembangkan objek wisata yang ada di desa, sudah barang tentu kita harus kerjasama dengan stakeholder. Jadi komunitas-komunitas itu kan banyak. Nah, saat ini memang tidak begitu banyak komunitas-komunitas yang mau untuk mempromosikan pariwisatanya ada di desa. Di Buleleng sendiri yang saya sering lihat itu hanya baru di Desa Baliage yang beberapa ada komunitas yang mau mempromosikan
daerahnya sendiri di media sosial. Jadi untuk langkah kedepannya itu semua komunitas itu harus ikut terlibat dalam mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Buleleng. Itu baik mau mempromosikan di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, dan selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadek. Ya, dipersilakan Ibu. Silakan untuk menanggapi. Saya tambahkan ya, tadi saya sedikit dengar dari Pak Kadek sendiri, tidak desa Kedawe saja ya yang melakukan usaha-usaha promosi, tapi desa lainnya juga Pak Kadek seperti Sudaji, Pemuteran, mereka sudah lakukan promosi mandiri ya. Nah kemudian langkah-langkah apa ya, kalau dari sisi pemerintah ya dari Undiksa ini kami sudah berupaya melakukan pembinaan kepada semua pelaku pariwisata melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan, yang kami mendatangkan narasumber yang kompeten dari pihak kementerian maupun dari pemerintah Provinsi Bali. Tentunya dalam hal ini untuk mempertahankan atau wisatawan yang berkelanjutan ini kita harus tetap jaga kelestarian lingkungan, itu kita harus jaga benar sehingga tidak semua tereksploitasi, istilahnya tidak merusak lingkungan. Itu yang terpenting, melakukan pembinaan, pelatihan. Dan terus kita lakukan secara intens, sudah program di bulan September ini kita lakukan beberapa kelompok pengelola pariwisata, Darwisnya, desa wisatanya juga kami akan lakukan pelatihan seperti itu untuk menjaga keberlanjutan daripada pariwisata kita di Buleleng. Itu barangkali Dek ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari Pak Gede, mungkin ada tambahan? Silahkan di-on-kan terlebih dahulu Bapak. Ya, makasih Adik Embun. Sedikit saja, menarik sekali tadi pertanyaan dari adik kita Santi Yuliastiti, seorang mahasiswi sudah concern dengan isu lingkungan. Untuk yang pertanyaan pertama, yang air itu, kalau di Moding Plantation sendiri, dalam kesempatan ini kami mau share bahwa kami tampung air hujan itu. Kami ada penampungan, kemudian kami pakai untuk ini menyiram tanaman seperti itu. Jadi biar tidak terbuang. Kemudian yang kedua, kami juga concern dengan grey water. Jadi grey water itu air-air yang dari laundry, dari dapur. Kami langsung kelola. Kami ada STP sendiri, seaweed treatment plan ya namanya. Jadi karena kami di hulu, di ketinggian 1.200, jadi kami sangat concern dengan wilayah di bawah kami. Jadi untuk memastikan bahwa tempat ini sustainable, ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan lah. Jadi kami mau membuktikan bahwa hotel itu bisa bisnisnya jalan dan lingkungannya lestari. Jadi kedepannya emang mudah-mudahan bisa ditiru oleh hotel-hotel lain. Terkait ide tadi Youth Conservation YCI itu, yang pikir menarik sekali kalau bisa hotel bisa sampai menjual air yang dari air hujan itu. Jadi untuk nanti kami akan follow up pastinya. Kemudian untuk sustainability ini ya memang penting sekali ya untuk kami sendiri di Moding. Kami kerjasama dengan Desa Wisata Goblek dengan Pokdarwisnya, Pokdarwis Tambailing untuk keperluan guide, keperluan transport. Kami kolaborasi dengan Pokdarwis desa setempat. Jadi biar ada juga lapangan kerja untuk masyarakat di desa. Juga untuk buah-buahan seperti itu. Keperluan hotel lah pada intinya, buah-buahan, bunga. Ini kan kami selain kebun kopi kan daerah ini terkenal dengan bunga kembang 1000, itu pecah 1000, hortensia. Kami juga beli dari masyarakat sekitar dan juga dari kelompok sadar wisata Pokdarwis Tambailing dan Desa Wisata Goblek. Demikian Adik Embun, sedikit saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, terima kasih Pak Gede. Karena adanya keterbatasan waktu, saya akan ambil satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Ini ada dari Bapak Swabawa dan Pak Dwija. Banyak yang keliru bahwa desa wisata berbeda dengan wisata ke desa. Desa wisata sesuai dengan standar nasional yang ada di nomenklatur Kemenparekraf adalah adanya konsep 3A dari segi potensi, konsep SMI dari segi tata kelola, dan BAS dari konsep pemasaran. Bagaimana menurut narasumber kondisi desa wisata di Kabupaten Buleleng saat ini terhadap standar desa wisata tersebut, sehingga dapat diterbitkan SK Bupati sebagai desa wisata? Baik, mungkin dari narasumber ada yang ingin menanggapi mengenai pertanyaan Pak
Swabawa dan Pak Deja. Oke, terima kasih. Ya, Jadi silakan, saudara Kak. Pak dan Pak Wije ya. Jadi terkait masalah desa wisata. Eh, 31 desa wisata. Nah, mungkin yang sudah ada di peraturan bupati. Nah, mungkin yang belum masuk di peraturan bupati itu mungkin tergolong belum memasuki standar wisata. Nah, oleh sebab itu yang desa-desa yang belum yang belum memenuhi standar, nanti untuk segera berisiko di tengah pandemi ini segera melengkapi fasilitas-fasilitasnya agar bisa mungkin langsung didaftarkan ke Kabupaten Buleleng dan diterbitkan SK sebagai desa wisata di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin dari narasumber lain, mungkin ada yang ingin menanggapi mengenai desa wisata ini. Oke, baik Ibu. Silakan. Bun, saya tambahkan dari pendapat Pak Kadek ya. Ada beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan SK Bupati ya, penetapan desa wisata itu, di mana 31 desa wisata sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati. Salah di antaranya adalah satu, harus memiliki 4A. Apa itu 4A? Atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan seasonally. Kemudian yang kedua, ada homestay. Ketiga, bisa melaksanakan sabta pesona. Itu barangkali persyaratan yang harus dimiliki desa untuk menjadikan desa tersebut desa wisata. Itu tambahan dari kami. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini mungkin dari Santi masih ingin menanggapi, dipersilakan Santi. Sudah cukup dari saya, Bu. Cukup atas jawaban Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu narasumber, mungkin dari Pak Gede ada tanggapan Bapak? Ini sesuai pertanyaan Pak Kaswabawa ya, senior kita. Jadi konsep tata kelola itu SMI dan konsep masyarakat. Karena yang terjadi mungkin ya sesuai analisis SWOT itu mungkin salah satu opportunity bisa dibilang, juga bisa dibilang kelemahan, bisa dibilang mungkin kita perlu improve di pemasaran desa wisata. Seperti disampaikan Pak Dwiji tadi kan ada mungkin desa wisata mungkin belum terbiasa mungkin karena banyaknya mungkin karena masalah teknologi aja sih, adaptasi aja sih untuk lebih memanfaatkan ke digital marketing, karena juga sekarang kan lagi susah, budget mungkin perlu ditekan, itu aja sih mungkin dimaksimalkan. Saya sendiri yakin sekali Buleleng itu punya semuanya ya, dengan konsep segara gunung, ada dan laut, jadi konsep itu luar biasa, dan Bali Buleleng lengkap sekali untuk bisa wisatanya. Terima kasih Adik atas waktunya. Ya, baik, mungkin dari Bapak Swabawa ada yang ingin ditanggapi? Ya, mohon izin, terima kasih moderator, yang terhormat Ibu PLT Kadispar, seluruh narasumber dan peserta. Saya menarik, kenapa saya raise hand akhirnya, karena saya cuma peserta. Karena saya ingin mendapatkan suatu insight ya terkait dengan topiknya kan ini adalah tantangan dan peluang pariwisata Buleleng di tengah pandemi. Means that usahakan kita jangan berbicara seperti membangun destinasi baru gitu loh. Harusnya kan berbicara berdasarkan tantangan dan peluang itu what is the next exit strategy. Seperti harapan kita bersama, Ibu PLT sudah menyampaikan pemerintah mengupayakan yang terbaik, sinergitas dengan Pentahelix. Nah, kebetulan saya sebagai peserta, karena saya punya kepentingan informasi yang saya butuhkan, ada beberapa properti yang saya kelola di Buleleng. Salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa lihat latar belakang background saya ya. Saya nggak boleh sebut merek, tapi semua tahu lah properti ini di mana. Jadi begini, terkait dengan apa yang saya tulis tadi di awal, bahwa tren pariwisata yang di-launching dari Kementerian Pariwisata dari buku Tren Pariwisata Nasional 2021 itu kan NEWA. Jadi ada nature, eco, wellness, dan juga adventures, yang dimana ini Buleleng memiliki potensi sangat luar biasa untuk ke sana. Kemudian saya koneksikan supaya ada suatu exit strategi dari topik ini ya. Mohon maaf, saya sebagai peserta izin untuk berbagi.
kebetulan ada yang banyak membahas tentang desa wisata. Nah, saya sendiri kapasitas adalah sekarang ini mengkoordinir di kementerian bersama tim pemberdayaan masyarakat di Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan di bawah Pak Wisnu Bawo. Saya sebagai koordinator penyusun buku desa wisata terbaru, karena saya keliling Indonesia, kebetulan saya kelompok kerja nasional untuk 67 desa wisata itu melihat bahwa desa wisata kita ini latah. Ya, Pak Wagub 2 tahun yang lalu sebelum pandemi sudah sampaikan ke saya, jangan terlalu banyak desa wisata karena keunikannya malah nyampur gitu loh. Yang kita inginkan adalah desa wisata ini bisa menjadi suatu embrio, yang pertama pelestarian sumber daya, kemudian adalah pemberdayaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya manusia, which is itu adalah masyarakat kita. Nah, pandemi ini apa yang menjadi tren? Kalau hotel sudah sertifikasi CHSE, tapi kenyataannya border belum dibuka, ya. Kemudian masyarakat sudah divaksin, tetapi tetap border belum dibuka. Maka apa yang menjadi program pemerintah pusat yaitu kalau saya nyebutnya itu globalism ya, yaitu bagaimana menciptakan market lokal ini bisa bergerak. Yang saya lihat adalah Buleleng memiliki potensi sangat besar menggarap market Denpasar. Market Denpasar. Hotel saya setiap weekend kemarin Sabtu 18 kamar terisi. Apa yang terjadi? Mereka kena penyekatan, ya. Tetapi mereka ke sana itu karena ada undangan orang aben, ada undangan pernikahan. Jadi mumpung ada program staycation di hotel, mereka meluangkan waktu sambil berlibur. Jadi kalau hotel kami di Ubud susah mendapatkan tamu karena apa? Distant. Orang Denpasar tidak mungkin nginep di Ubud kecuali mereka visit saja. Nah ini saya kan berbicaranya adalah yang di grassroots ya, di masyarakat ya. Pengusaha sudah banyak. Kemarin juga kita dikumpulin sama Pak Bupati, nggih Bu PLT yang GM Tiang yang mewakili untuk hotel-hotel isoman itu. Banyak hotel yang tidak mau, karena apa? Secara operasional kita butuh biaya yang untuk menggerakkan day-to-day operation kita. Ya hari ini saya jualan rice bowl Bu, di Buleleng Bu. Jadi jualan rice bowl keliling staff saya, tujuannya supaya alat kitchen saya tidak rusak, karyawan saya masih bisa bekerja, dan properti ada yang nyapu. Karena kalau ditutup total itu rusak. Ya kita ingin menyelamatkan destinasi ini supaya produk-produk pariwisata juga bagus. Nah, desa wisata yang banyak sekali saya kunjungi ya. Kebetulan saya juga pendamping desa wisata pemutaran dari SK Kementerian untuk program 67 desa wisata tahap pertama. Kita akan menggarap 244 desa wisata berdasarkan RPJMN 2020-2024. Tahap pertama itu 67, Buleleng itu dapat Banjar sama pemutaran. Nah, pemutaran kenanya 2021 ini. Kebetulan saya petugas pendamping di sana bersama satu rekan yang lainnya. Saya juga dapat di Buton, kemudian Selayar, Parepare, dan juga di Belitung. Nah, yang terjadi adalah ketika kita berbicara turun ke desa, semua orang mengatakan, saya dapat anggaran berapa? Nah, kata sekali yang tadi nih ke Bu PLT, bagaimana dana hibahnya? Pertanyaannya selalu dana. Sementara kita sekarang ini nganyah, ya. Kita ini pemberdayaan, empowering, what is our potential, our talent. Nah, ini yang kita mau garap. Saya sendiri dengan latar belakang hotel, mempelajari ini semenjak 2020 awal, karena saya tahu bisnis hotel akan drop. Ya, jadi kita harus shifting ke desa wisata. Nah, maka yang saya harapkan, yang menjadi suatu simpulan Ampuro nih dari agenda ini adalah peluang sudah disampaikan, tantangan sudah disampaikan, maka exit strateginya adalah bagaimana mengkombinasikan tantangan yang ada dengan peluang yang ada, sehingga mungkin besok kita melihat suatu ada gerakan ekonomi, kemudian teman-teman akademis tadi dipimpin oleh Pak Labo akan membuat suatu riset dan seterusnya. Kalau dari segi industri, saya melihat bahwa sebelum pandemi ini kita ada revolusi industri 4.0 yang dimana SDA-nya itu adalah menyangkut fleksibilitas, kemudian SDM-nya itu menyangkut digitalisasi ya, digitalisasi sumber daya manusia. Kebetulan hadir juga Diki, mohon izin Bapak Made Sumitra, mohon izin Pak Juru. Ya, saya perkenalkan Pak Made Sumitra adalah Ketua HILSI Bali, Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia, yang bekerja sama dengan beliau melalui DPC HILSI Buleleng. Kemudian Bu Kadis juga yang undang, Bu Dwi, Bu Kadis Naker, itu melakukan pelatihan terhadap tenaga dosen, tenaga LPK, instruktur ya Ampuro, untuk menyiapkan SDM yang responsif terhadap CHSE. Nah, ini yang kami lakukan di swasta, mendukung, pokoknya harus bergerak ini selama pandemi. Kalau kita bicara akan, berharap, peluang, tantangan, semua orang akan mendengarkan hal yang sama. What we need is real action, immediate action dengan apapun itu. Jadi
kita lakukan pelatihan kemarin yang sediakan tempat di tempat saya ini, di hotel saya ini, kita berikan makan siang. Harapannya adalah masyarakat mau menyekolahkan anaknya dengan periode sekarang, kemudian lembaga pendidikan pelatihan bisa memberikan yang terbaik. Karena yang dibutuhkan sekarang SDM yang responsif. Banyak yang tidak mau kuliah karena takut nanti kerja di mana. Saya coba perhatikan sosial media, setiap hari ada lowongan dibuka. Nah kemudian itu sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi mungkin SDM-nya CISE, kemudian destinasinya sudah sertifikasi CISE. Nah, kolaborasi yang tadi itu kita ingin diaktualisasikan. Jangan sampai wisatawan yang ada tamu saya menginap bertanya, Pak, kalau saya balik nanti lewat pemutaran itu ada penyekatan nggak? Saya tidak tahu. Tapi di Gilimanuk tidak ada pemeriksaan loh Pak. Nah ini juga kita di pariwisata juga perlu meningkatkan wawasan kita. Perkembangan masing-masing kabupaten ini beda-beda. Ternyata di Gilimanuk itu mereka harus menggunakan genus atau apa, tetapi tempat periksa genusnya nggak ada. Nah ini tantangan. Staf saya sering menanyakan hal-hal demikian juga di di hotel ketika ada tamu yang menanyakan itu. Nah yang terakhir yang kalau bisa diwujud nyatakan ya, tadi Muding sudah sangat bagus sekali Pak Supalwate memperkenalkan propertinya, karena saya sendiri sedang mengkonsep ya, saya nggak malu sampaikan hari ini saya jualan rice bowl, apapun saya lakukan yang penting masyarakat dapat manfaat, karyawan saya bisa bekerja. Yang kita butuhkan sebenarnya selain staycation itu pertama, yang kedua adalah edu travel ya. Akhirnya loh semoton saking Denpasar, kayak anak-anak saya itu nggak paham tentang cerita nama pura yang di timur itu agak sebelum Puncak Batu nih kan, pura-pura sejarah itu ya, itu bisa menjadi suatu program edu travel untuk masyarakat Denpasar. Sekali lagi saya bicara yang short term ya, karena kan katanya tantangan sama peluang nih, itu exitnya apa dong gitu loh. Ya tentunya kita ingin ekonomi bergerak ya, yang kunjungi Banjar Jawa segala macam keliling minggu lalu, yang perhatikan gaya hidup masyarakat masih sangat bagus, kemudian sepanjang Jalan Udayana juga masih angkringan juga sangat bagus, sangat lebih kreatif ya. Kemudian pasar Banyuasri yang baru itu juga lebih hidup, kesannya mungkin sudah sangat becik mantap sekali. Nah sehingga kami yang di Denpasar biasanya melakukan gathering ya, apakah itu dengan naik sepeda motor, naik mobil, itu senang gitu nanti berkunjung di Buleleng. Nah ini bisa ditangkap nih, PPKM dengan penyekatan kita hormati, tetapi masih ada celah-celah lah untuk masyarakat. Kita tidak mengajarkan untuk melanggar, tetapi sebagaimanapun setiap orang sekarang ini sudah wanti-wanti sekali untuk ini. Nah kembali kepada pernyataan saya tentang desa wisata Nike, sekali lagi masyarakat kita ini terlanjur latah ya mengenal, memahami tentang desa wisata. Baru punya air terjun saja sudah dianggap desa wisata gitu ya. Kebetulan yang punya pondok kecil di Sambangan nih kan nonton air terjun itu, baru ada air terjun saja di Sambangan itu sudah langsung jadi desa wisata. Nah ini makanya pertanyaan saya tadi itu adalah konsep 3A ya, seperti yang disampaikan Bu PLT, Bu, homestay ini kan masuk di amenitas namanya. Kemudian tapi lagi yang lainnya nih ya, makanya ini yang harus kita pastikan 3A-nya itu amenitas, atraksinya itu, ancillary-nya ini kan pendukung. Boleh ada, boleh tidak. 3A ini is emas. Ya, atraksi itu apa? Akses itu kan jalan, termasuk mungkin akses tol, langit ya, internet karena digitalisasi. Kemudian amenitas itu adalah rumah makannya, homestay-nya, dan homestay nggak perlu dibangun. Ya, kebetulan juga dalam buku Nawa Pranata Dewi yang susun Niki sama tim kementerian, 9 langkah panduan desa wisata Niki, harapannya bisa selesai Niki. Desa wisata tidak lagi masalah. Kalau bikin desa wisata langsung jadi dan berkelanjutan. Jadi jangan desa wisatanya berdasarkan pemilihan bupati, baru wenten SK diangkat desa wisata gitu ya. Kemudian kalau ada sumbangan CSR dari PLN, baru bikin desa wisata, agenda begitu desa wisata harus selesai. Bahwa harus dia berkelanjutan dan berkualitas, karena itu tidak membangun tapi memberdayakan. Nah niki mawinan yang mengajak teman-teman peserta akhir dari akademis, kemudian praktisi, kemudian juga Ibu PLT bersama jajaran juga hadir, ngiring sarang-sarang membangun Bali Utara niki, karena tiang iri sekali, tiang asli Gianyar sudah tahu semua kan, bukan berarti jelek, tidak, sudah lewat lah Gianyar. Buleleng dengan dari timur sampai barat, tiang ada 2 properti di Tejapula, kemudian Lopina ada 2, kemudian satu ada di atas dekatnya Damai. Nah ini kita mau develop nih, bagaimana caranya Buleleng ini bisa menjadi KLU ya, Kabupaten Lombok Utara, yang dimana jauh sekali dia ada 13 properti di Lombok Utara.
jauh sekali tetapi eksotik tempatnya. Nah ini yang menarik yang perlu kita cermati sesuai dengan topik ini, peluang dan tantangan di masa pandemi. Ayo kita berikan sesuatu untuk industri, Mandan bergerak. Kasihan nih Bu PLT terus nanti boleh telepon Mandan, Bu kapan dibuka ininya dan sebagainya. Kalau ini sudah bergerak saya yakin imun kita akan naik ya, karena dokter sudah sertifikasi CHSI juga. Pak Labo sendiri adalah senior tiang di kampus juga, jadi beliau akan mengawal sangat baik kalaupun dilakukan riset-riset ke depannya bersama tim beliau. Kemudian Pak Dwijo juga kita ketahui adalah kombinasi kolaborasi praktisi dan akademisi yang sangat luar biasa. Saya yakin akan berkontribusi sangat positif untuk pembangunan Bali Utara. Nah, Sampuro, ini wonten kirang langkung ataupun salah dalam penyampaian karena keterbatasan kemampuan tiang. Matur susumo yang kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Swabawa. Mungkin dari Ibu Dispar atau dari pembicara lainnya ada yang ingin ditanggapi dari penyampaian Pak Swabawa tadi? Ini dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak Gede Swabawa Panggil atas masukan dan sarannya. Ini yang tadi saya bilang, pentahelix nih, stakeholder semua harus kita duduk bareng Pak Gede untuk menyepakati kebijakan apa yang kita buat di masa pandemi ini di bidang pariwisata. Jadi kita pemerintah tidak bisa bekerja sendiri Pak tanpa masukan dari akademisi, masyarakat, media, dan daripada pengusaha-pengusaha pariwisata ini. Itu yang maksudkan kita harus duduk bareng Pak untuk melakukan kajian seperti apa untuk menentukan strategi apa ya, langkah apa yang kita akan lakukan agar pariwisata ini bisa dibuka. Itu barangkali Pak, terima kasih atas masukannya. Kami dari pihak pemerintah sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin dari pembicara lain ada yang ingin ditanggapi dari Pak Deka ataupun dari Pak Gede? Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi Pak Swabawa, terima kasih juga atas tambahannya, masukannya, sehingga nanti kami di teman-teman dosen nanti bisa mengambil langkah-langkah tentunya dalam hal bagaimana cara mengembangkan pariwisata di Buleleng. Jadi terima kasih saya ucapkan. Untuk kedepannya nanti saya akan lebih banyak sharing sama beliau secara pribadi untuk mengambil langkah-langkah yang akan diambil dalam hal memajukan pariwisata tentu di bidang pendidikan. Baik, terima kasih, saudara moderator. Om Sandi Om. Baik, mungkin dari Pak Gede, wonten Pak. Suksma suhu Pak Swabawa, luar biasa. Terima kasih Niki atas pencerahannya. Nanti kita lanjutkan Pak diskusinya dengan Bu Kadis, dengan Bapak Duje, Bapak Labo tentunya, Pak Duje, Pak Dwike juga nanti. Karena ini kan baru tahap awal Pak, jadi yang pikir tahap awal yang luar biasa untuk kita semua karena kolaborasi akademisi, praktisi, dan pemerintah juga kedepannya sangat penting. Nah, jadi momennya yang pikir pas, momen pandemi, ya kita berinovasi. Terima kasih Pak Suhu Swabawa, pencerahannya luar biasa. Salam sehat. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh antusias dari peserta. Sekali lagi kami dari panitia memohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami hanya bisa menyampaikan beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin ke depannya semoga kita bisa melakukan seminar terkait dengan pariwisata ini lagi untuk membahas permasalahan yang sama. Jadi ada beberapa saran Niki untuk Bapak Ibu pembicara atau narasumber yang ada di kolom chat. Ini ada dari Diana yang menyampaikan bahwa walau angka vaksinasi yang sudah tinggi di Bali, namun masih ada angka isoman. Ayo buka paket wisata healing COVID. Hotel atau villa bisa memberikan kesempatan orang tanpa gejala untuk isoman di akomodasinya, atraksinya, yoga, zumba, berjemur, ataupun melukat. Ini juga ada saran dari Diah El Adawiyah, mohon service extended untuk memberikan kenyamanan para wisatawan untuk betah berada di objek wisata Bali. Ada juga dari Putu Rusita, Buleleng terbagi menjadi 4 bagian potensi wisata, baik alam maupun manusianya. Buleleng Barat ada pemutaran, Groga, di mana ada potensi alam dan spiritual, karena ada pura-pura tua yang ada di lokasi tersebut. Potensi Buleleng Tengah adalah Vina dengan identitas dolphin yang tidak ada di daerah Bali lainnya. Mungkin hal tersebut bisa dikembangkan
banyak ada pengunjung untuk melihat dolphin yang datang pagi-pagi tidak mendapatkan breakfast. Itu merupakan peluang, dan setelah melihat dolphin langsung balik ke arah timur, menuju Kintamani untuk makan siang. Seharusnya bisa dikembangkan lagi paket wisata yang bisa di-spend oleh turis baik domestik ataupun internasional untuk bisa lebih lama di Lovina. Potensi Buleleng Timur dengan view alam yang luar biasa dan nelayan bisa dijadikan destinasi utama, dan jangan lupa Buleleng juga dikenal sebagai kota pendidikan dari dulu hingga bisa peluang tersebut digarap karena hampir 5.000 setiap tahun ada penduduk yang datang ke Kabupaten Buleleng. Disebutkan juga oleh Putu Rusita, bisa dikelola dengan baik. Buleleng Selatan ada Wanagiri, Twin Lake, air terjun di Galungan, itu memiliki potensi luar biasa. Dan kaji ulang juga, banyak festival yang hanya untuk branding saja, tapi selling point sifatnya occasional, sementara tidak berkelanjutan. Grogak sebagai penghasil anggur, Haten itu bisa dikelola sebagai destinasi wisata pendidikan, kerjasama dengan industri dan pemerintah dengan paket wisata. Ini juga ada dari Made Sumitra, dodol Buleleng sebagai oleh-oleh yang dikelola dengan kemasan yang baik, serta dibukakan akses dari Tulamben dan Banyuwangi dengan media Facebook sebagai wisata bahari. Dan terakhir ada saran dari Ketut Darmayase, Buleleng sebagai penghasil anggur terbesar di Bali. Saran untuk dibuatkan wine festival sebagai daya tarik wisata sosial budaya dengan mengundang pengusaha wine lokal dan wine expert Bali, terutama dari Buleleng, untuk mengadakan seminar-seminar pelatihan saat festival. Jadi itu dia saran-saran dari peserta kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dari seluruh peserta seminar pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan adakan pengundian door prize bagi peserta seminar yang beruntung, yaitu ada 5 peserta seminar. Jadi berdasarkan kehadiran peserta seminar pada hari ini, kita akan mengundinya. Jadi untuk peserta yang, mohon maaf, jadi untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk melakukan lotre. Mohon maaf Kak, ini layarnya belum terlihat. Oke, sampun terlihat. Baik, untuk peserta pertama yang beruntung mendapatkan hadiah door prize itu ada Pata Tope. Jadi selamat untuk saudara Pata Tope. Baik, untuk panitia bisa dilanjutkan. Baik, untuk peserta kedua itu ada Saudari Indah Rahmawati. Selamat. Untuk panitia bisa dilanjutkan kembali. Baik, peserta ketiga yang beruntung itu ada Ferdinand Joshua. Bisa dilanjutkan lagi untuk orang keempat yang beruntung. Baik, selamat untuk Bapak Imade Sumitra. Dan untuk peserta terakhir yang mendapatkan door prize,
Bisa dilanjutkan untuk spin-nya. Serta terakhir yang mendapatkan door prize. Oh, karena orang yang sudah sama, bisa di-spin ulang lagi. Baik, selamat. Untuk peserta kelima yang mendapatkan door prize adalah Saudara Gede Widiantara. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kelima peserta yang mendapatkan door prize yang nantinya akan dihubungi oleh panitia berkaitan dengan hadiah door prize-nya. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan dan saya perwakilan panitia mengucapkan terima kasih untuk seluruh antusias peserta dan juga narasumber kita. Jadi acara selanjutnya adalah penyerahan e-certificate kepada 3 pembicara luar biasa yang akan diserahkan secara simbolis. Sebelumnya saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, nggih? Bagaimana, rekan? Sudah, nggih. Baik, saya mulai untuk penyerahan e-sertifikat pertama. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Rusmini, Sarjana Sosial dan Magister Administrasi Publik. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Kadek Dwike SEMM. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Igede Suparwata. Dan selanjutnya kami mohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera karena akan dilangsungkan sesi foto bersama. Baik, untuk panitia mungkin bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Baik, dokumentasi akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo Bapak Ketut Darmayasa, silakan. Sabar. Nggih. Oke. Senyum dulu. Ya, baik, tan kenapa Pak. Baik, sesi foto dimulai dalam 3, 2, 1. Cheese. Satu lagi, kita ulangi. 1, 2, 3. Cheese. Bulan selatan ya? Ngesuk sama Ya, banget. ngerusuh kan tuh tajawain mah tajawain. Salam Bu Kades. Masih ngerosok sing Darmayasa dan Yang mau beli lagi. Baik, dengan demikian berakhir sudah seminar virtual peluang dan tantangan pariwisata Buleleng di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin atas partisipasi dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pendukung acara yaitu Denpasar Institute, PKPN, DPC Prajaniti Buleleng sebagai pelaksana acara dan sponsor kita yaitu didukung oleh Munduk Modding Plantation Nature Resort and Spa yang telah memberikan sponsor berupa hadiah door prize. Dan tentunya saya selaku moderator Komang Bundini Hari mewakili seluruh peserta yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara pada hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk seluruh peserta dapat meninggalkan ruangan semua.
Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Untuk semua, terima kasih. Yang izin live-nya Bapak Ibu semua.